lagi sama aku Siti Maimunah. Ayu Sofi Nur Aini. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan membuat video bagaimana teknik-teknik konseling, yaitu ada 3 stage model. Ada exploration stage, Insight stage, dan action stage. ya, mari kita simak videonya berikut ini. Check it out. Baik, Mbak Sofi, bisa ceritakan apa yang membuat Mbak Sofi datang ke sini? Ya Mbak, jadi gini, saya tuh kesini karena memiliki masalah dengan pekerjaan saya. Jadi saya tuh kesel banget sama atasan saya karena sering meminta saya mengerjakan pekerjaan di luar job saya. Begitu ya Mbak ya. Terus gimana Mbak? Ya karena itu saya tuh jadi ngerasa capek, kurang istirahat. Karena kan saya pulangnya malam terus kan, disuruh lembur terus. Oh baik Mbak Sofi, kalau boleh tahu Mbak Sofi sudah berapa lama mengalami seperti itu Mbak? Saya tuh ngerasa kejadian kayak gini tuh setelah sebulan kerja di sana ya. Awal-awal sih biasa aja, cuman setelah kerja sebulan di sana saya tuh jadi merasa saya tuh dikejar-kejar sama pekerjaan saya gitu. Baik, jadi masalahnya itu awal pertama Mbak Sofi kerja di situ selama 1 bulan, Ya. kemudian Mbak Sofi merasa bahwa pekerjaannya kok semakin banyak gitu ya Mbak ya, di luar jam pekerjaan juga masih suka dikejar-kejar sama atasan buat nyelesain pekerjaannya. Iya Mbak, saya tuh jadi sangat sedih gitu loh, karena kadang juga marah-marah sama diri saya sendiri. Jadi Mbak Sofi suka sering marah-marah ya Mbak ya sama diri sendiri karena atasan Mbak Sofi masih suka nanyain pekerjaan di luar jam pekerjaan ya Mbak ya. Saya tuh juga pengen banget resign dari sana, cuman tuh saya takut buat bilangnya. Saya juga kan udah tanda tangan kontrak sebelumnya selama 1 tahun. Oh iya Mbak, wajar sekali sih Mbak jika Mbak Sofi ingin keluar dan pengen resign dari pekerjaan Mbak Sofi saat ini. Saya sangat memahami perasaan Mbak Sofi. Iya Mbak, tapi itu saya berpikir lagi kalau mau resign kan saya masih punya tanggungan. Salah satunya pengobatan untuk adik saya, biaya pengobatan untuk adik saya. Oh iya Mbak, saya sangat paham dengan perasaan Mbak Sofi saat ini ya Mbak ya. Iya. Baik Mbak Sofi, tadi Mbak Sofi mengatakan bahwa Mbak Sofi ingin resign dari tempat pekerjaan Mbak Sofi saat ini. Namun Mbak Sofi juga mengatakan bahwa masih ada banyak tanggungan dan masih terhalang oleh kontrak, begitu ya Mbak ya? Iya Mbak, karena tuh saya juga orangnya nggak usah diburu-buru kan kalau mengerjakan sesuatu. Makanya saya tuh jadi sering nggak fokus gitu loh untuk mengerjakan pekerjaan saya. Saya juga merasa tidak nyaman ya Mbak jika memang seperti itu. Tapi saya salut loh dengan Mbak Sofi karena Mbak Sofi bersedia untuk menceritakan kepada saya gitu. Iya Mbak, tapi kadang saya masih suka bete. Iya Mbak, benar ya Mbak ya. Namun mungkin Mbak Sofi bisa melakukan hal-hal yang membuat Mbak Sofi senang aja. Misal dengan melakukan hobinya Mbak Sofi. Yang penting membuat Mbak Sofi bahagia dan nyaman. Iya sih Mbak, saya tuh paling hobinya nyanyi, dengerin musik. Cuman tuh saya masih kadang suka kesel gitu. Soalnya meskipun di rumah saya masih ditanyain sama atasan saya, ditelepon terus. Bilangnya jangan lama-lama izinnya karena kerjaan di kantor kan numpuk. Tapi tuh saya kesel gitu loh, soalnya kan diganggu terus. Meskipun saya tahu atasan saya itu bercanda, tapi kan saya tahu maksud dan tujuannya. Iya Mbak Sofi, mungkin atasan Mbak Sofi bercanda ya, tapi Mbak Sofi merasa tersinggung dengan perkataan atasan Mbak Sofi. Iya Mbak. Iya Mbak Sofi, nah mungkin Mbak Sofi mulai sekarang bisa melakukan tenang dulu ketika menghadapi situasi seperti itu ya Mbak ya. Mungkin Mbak Sofi jangan terlalu terbawa perasaan juga sama atasan Mbak Sofi. Oh iya, saya juga pernah loh Mbak dulu marah sama atasan saya karena memang atasan saya tuh orangnya itu pemarah gitu ya Mbak ya. Tapi ketika saya marah biasanya saya melakukan tenang dulu, tarik nafas, dan biasanya saya juga sukanya berhitung sampai nanti saya reda dengan amarah saya supaya tidak marah lagi gitu. Nah, kalau Mbak Sofi sendiri ketika marah biasanya Mbak Sofi apa yang Mbak Sofi lakukan? Saya sih kalau marah sulit ya Mbak untuk meredain emosinya. Cuman karena itu juga kadang-kadang saya meluapkan emosi saya tuh ke orang lain.
Oh ya Mbak Sofi, hal seperti itu memang wajar terjadi ya Mbak. Tapi kita bisa loh Mbak mencegahnya. Salah satunya mungkin Mbak Sofi bisa mengontrol emosinya Mbak Sofi, buang pikiran negatifnya Mbak Sofi. Terus Mbak Sofi juga bisa tenang dulu untuk tidak terlalu terbawa perasaan sama orang lain, termasuk dengan atasan Mbak Sofi juga. Mungkin hal seperti itu bisa dicoba buat Mbak Sofi lakukan. Iya Mbak, tapi itu saya masih kadang sulit gitu untuk melakukannya. Kadang saya masih belum bisa meredakan emosi saya. Tapi nanti biasanya hilang sendiri sih. Tapi akan saya coba Mbak supaya bisa mengontrol emosi saya. Ya Mbak Sofi, nanti ketika mengalami hal seperti itu lagi, mungkin Mbak Sofi bisa melakukan hal yang tadi saya sampaikan. Mbak Sofi bisa tenang dulu, tidak terbawa perasaan, namun dikembalikan lagi ke Mbak Sofi. Yang penting Mbak Sofi bisa melakukan dengan nyaman dan tenang gitu. Iya Mbak, nanti akan saya coba. Oke baik Mbak Sofi, kalau begitu kita sama-sama untuk tidak terbawa perasaan ya Mbak ya sama orang lain, termasuk sama atasan kita masing-masing juga. Minggu depan kita ketemu lagi untuk melihat bagaimana progresnya Mbak Sofi dan apa yang Mbak Sofi lakukan. Nanti kita bicarakan lagi di sesi pertemuan selanjutnya. Kalau begitu untuk sesi pertemuan kali ini kita akhiri dulu ya Mbak Sofi ya. Terima kasih banyak. Iya. Baik, bisa diceritakan apa yang membuat Mbak Maya memutuskan untuk datang ke sini? Iya Mbak, jadi saya datang ke sini itu saya mempunyai masalah kalau saya tuh nggak bisa move on dari mantan saya Mbak. Oke, baik, terus? Jadi akhir-akhir ini tuh saya jadi kecanduan semenjak putus dari dia. Saya tuh sering buka Instagramnya dia, masih kepo-kepo gitu loh Mbak. Saya juga sering ngecek dia, storynya dia. Terus kalau misalkan aku lihat storynya dia sama cewek lain tuh kayak nggak kesel gitu loh Mbak, kayak masih belum melupakan aja. Oke, baik. Karena Mbak Maya belum bisa melupakan mantannya, jadi Mbak Maya sering ngecek akun IG dia ya Mbak? Iya Mbak. Oke, kalau boleh tahu kalian sudah putus berapa lama? Kurang lebih ya 2 bulan yang lalu lah Mbak. Oke, kalau begitu ceritakan apa yang buat Mbak Maya tidak bisa melupakan mantan Mbak Maya? Mungkin karena saya kan pacaran sama dia udah lama banget ya Mbak ya, kurang lebih 8 tahunan gitu. Terus saya juga putus itu gara-gara orang ketiga, jadi dia itu selingkuhin saya gitu. Terus saya juga masih belum rela aja gitu Mbak kalau sebenarnya harus putus sama dia gitu. Jadinya saya nggak bisa move on sama dia. Oh ya, mungkin alasan Mbak Maya tidak bisa move on itu karena Mbak Maya masih memiliki kenangan dengan dia selama 8 tahun ya? Iya sih Mbak, kenangan aku sama dia tuh ya lumayan banyak juga ya. Apalagi 8 tahun itu kan waktunya nggak secepat itu ya Mbak ya, itu lama banget. Saya juga udah bahagia setelah pacaran sama dia gitu. Saya itu masih sulit untuk melupakannya. Ya, saya juga dulu pernah mengalami hal seperti itu Mbak Maya. Saya terus berusaha dengan keras untuk melupakannya. Gitu ya Mbak ya. Ya, nah waktu itu ketika saya tidak bisa melupakan mantan saya sih berusaha untuk tidak bertemu dengan dia atau berusaha dengan dia di kehidupan nyata atau di media sosial, dan itu cukup membantu saya sih dalam melupakannya. Begitu ya Mbak. Mungkin nanti aku bisa coba ya Mbak ya. Iya. Oke, baik Mbak Maya, kita akhiri sesi pertemuan hari ini ya. Nanti bisa kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Oh iya Mbak, sama-sama.